Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fitriana Waliyah dengan NIMB 2010-618 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sains Komunikasi. Di sini saya akan membahas hal-hal penting dalam jurnal yang berjudul Psikologi Evolusioner, Kerangka Kerja untuk Riset Komunikasi Strategis. Yang pertama ada psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Dalam definisi, asumsi dasar, dan hipotesis kerja. Psikologis evolusioner mengusulkan bahwa pikiran manusia yang berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat. Informasi ini adalah hasil dari evolusi otak manusia dalam pengaturan sosial lingkungan adaptasi evolusi. Masalah yang dihadapi manusia saat ini diproses oleh mekanisme kognitif yang dibentuk dalam lingkungan masa lalu yang sangat berbeda, sehubungan dengan masalah yang berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Teori evolusi melalui seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin dalam Asal Spesies dan Alfred Russel Wallace. Seleksi alam dapat didefinisikan sebagai proses umpan balik yang didorong oleh reproduksi diferensial dari desain alternatif. Jika perubahan dalam desain organisme memungkinkan untuk memproduksi desain alternatif dan populasi, maka perubahan desain itu akan menjadi lebih umum dan itu akan terjadi. Dengan mengingat asumsi dan definisi ini, dua hipotesis tampaknya menjanjikan untuk memperkaya penelitian komunikasi strategis dengan latar belakang kerangka psikologi evolusioner. Hipotesis pertama mengusulkan evolusi pikiran manusia menyebabkan munculnya modul mental yang fungsinya adalah untuk mengatasi komunikasi di bawah kondisi DEA manusia. Lebih tepatnya, komunikasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan reproduksi individu. Masyarakat informasi saat ini dengan fenomena seperti media massa dan media sosial tidak diantisipasi oleh evolusi. Sebaliknya, pikiran manusia dirancang oleh seleksi alam untuk bekerja dalam mengatur komunikasi tatap muka. Karena kita adalah hewan sosial, hanya logis untuk menyimpulkan bahwa perilaku komunikatif manusia telah berdampak pada keberhasilan reproduksi dan sosial individu. Yang kedua ada modul mental dalam pikiran kita menanggapi isyarat komunikatif tertentu yang membawa ini modul on dan offline. Seperti yang dicatat oleh Schaller dan rekan-rekannya, motif mendasar adalah modular dalam arti fungsional. Mereka menyesuaikan diri dengan berbagai jenis isyarat di lingkungan yang pada gilirannya, memicu respon efektif, kognitif, dan perilaku tertentu. Dengan demikian, motivasi manusia dijelaskan dalam hal sistem pengaturan perilaku yang berkembang. Kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis adalah fitur penting manusia. Beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara komunikatif, bagi nenek moyang kita sama pentingnya dengan adaptasi terhadap lingkungan alam. Misalnya warna kulit, merupakan adaptasi terhadap sinar matahari daerah tropis. Seperti yang ditujukan oleh Cosmides dan Toby, nenek moyang kita telah menjadi anggota kelompok sosial dan terlibat dalam interaksi sosial selama jutaan dan mungkin puluhan tahun. Untuk berperilaku adiktif, mereka tidak hanya perlu membangun peta spatial objek yang diungkapkan pada mereka oleh retina mereka, tetapi peta sosial orang, hubungan, motif, interaksi, emosi, dan niat yang membangun dunia sosial mereka. Lalu selanjutnya ada komunikasi strategis, memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat. Komunikasi strategis menciptakan sistem pemicu isyarat yang dimodelkan pada kepedulian manusia terhadap kerabat dekat. Itulah sebabnya seperti dalam keluarga, tentara tidur dan makan bersama. Dan mereka belajar untuk menganggap rekan mereka sebagai kerabat. Prajurit yang berjuang untuk individu lain yang mereka anggap sebagai saudara seperjuangan akan menjadi salah satu konsekuensi dari memanfaatkan motif dasar perawatan kerabat. Seperti yang dikatakan Daly dan Wilson, leluhur mencari makan kami hidup dalam kelompok yang sebagian besar didasarkan pada kekerabatan dan kesamaan berdasar dari minat yang tersirat dari kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan seperti itu terlepas dari masalah, solidaritas adalah kekuatan yang dominan. Dari sudut pandang evolusi, tidak mengherankan bahwa krisis perusahaan menghasilkan penghalang publik daripada keterasingan karyawan dan organisasi. Selanjutnya ada mekanisme adaptif untuk komunikasi strategis. Mekanisme adaptif perlu ada dalam pikiran manusia yang menjalankan implementasi kerangka kerja masing-masing.
Jelas, tentara dan karyawan tahu bahwa sesama tentara dan rekan kerja, mereka bukan kerabat mereka. Namun, memelihara identifikasi yang aktif dapat mengembangkan ikatan yang begitu kuat, sehingga ikatan ini terasa senyata ikatan terhadap kerabat, terutama tidak secara eksklusif dalam situasi yang mengancam jiwa. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.